Kita sering menganggap bahwa inovasi teknologi berkembang sebagai proses yang bertahap, stabil, dan relatif linier. Namun menurut sejarawan, perkembangan teknologi tidak selalu demikian. Penggalian arkeologi di seluruh dunia mengungkapkan bahwa seringkali peradaban kuno mengembangkan penemuan yang beberapa dekade atau bahkan berabad-abad lebih maju dari zamannya. Bahkan beberapa penemuan ini menyaingi atau mengungguli ilmu pengetahuan modern. Banyak teknologi kuno yang hilang, mulai dari beton Romawi hingga baja Damaskus, coba diciptakan kembali oleh para peneliti di masa kini. Namun tidak jarang, mereka menemui kesulitan dalam menciptakannya kembali karena kurangnya instruksi asli, walaupun telah memahami teknologi tersebut. Apakah peradaban kuno menemukan teknologi canggih ini secara tidak sengaja? Atau mungkin teknologi ini dirancang oleh para jenius istimewa yang melampaui zamannya? Yang jelas ini tidak dapat dipisahkan dari lingkungan mereka yang membuktikan kreativitas dan potensi ilmiah dari peradaban masing-masing. Ketika armada muslim dari kekhalifahan Umayyah berusaha mengepung kota Konstantinopel di Bizantium pada tahun 674, kapal-kapal mereka disiram api. Pada awalnya, pasukan muslim tidak khawatir. Pasalnya api sering digunakan dalam peperangan laut dan dapat dipadamkan dengan mudah dengan kain, tanah, atau air. Namun mengejutkannya, ini bukan api biasa. Sekali dinyalakan, api itu tidak dapat dipadamkan. Dan setelah seluruh armada terbakar, bahkan lautan pun ikut terbakar. Kekhalifahan Umayyah menemui kegagalan di tangan penemuan militer baru ini yang dikenal sebagai api Yunani. Sayangnya resep senjata tersebut tidak meninggalkan jejak, tetapi para sejarawan berspekulasi bahwa ini mungkin melibatkan minyak bumi, belerang, atau mesiu. Dari ketiganya, minyak bumi agaknya merupakan kandidat yang paling memungkinkan. Bubuk mesiu belum tersedia di Asia Kecil hingga abad ke-14, dan belerang tidak memiliki daya rusak yang digambarkan oleh para pengamat muslim. Namun apa yang membuat api Yunani begitu mengesankan bukan hanya kimiawi dari api itu sendiri, melainkan desain pompa yang digunakan orang Bizantium. Dikatakan bahwa alat ini mampu menyemburkan api ke musuh mereka hingga jarak ratusan meter. Mekanisme Antikythera ditemukan pada 1901 pada sebuah pulau kecil di Yunani yang terletak di antara Kythera dan Kreta. Alat ditemukan dalam kondisi yang tidak lengkap dan buruk, tetapi tampaknya terdiri dari sekitar 37 roda gigi perunggu yang disimpan di dalam kotak kayu. Para ahli awalnya berspekulasi bahwa mekanisme Antikythera yang ditemukan berusia lebih dari 2200 tahun itu berfungsi sebagai komputer kuno. Namun hipotesis tersebut dianggap terlalu mustahil dan kemudian ditegaskan kembali oleh penelitian yang lebih mendetail pada tahun 1970-an. Konsensus saat ini menyatakan bahwa mekanisme tersebut adalah sebuah model tata surya yang menghitung dan melacak waktu langit. Pemindaian City mengungkapkan alat ini memiliki tingkat kerumitan yang membingungkan. Antikythera merupakan ciptaan jenius yang menggabungkan siklus dari astronomi Babilonia, matematika dari Akademi Plato, dan teori astronomi Yunani kuno. Alat ini dapat menghitung bujur ekliptika bulan dan matahari, fase bulan, fase sinodis planet-planet, hari-hari yang tidak termasuk dalam kalender metonik, dan siklus olimpiade, di antara banyak hal lainnya. Pedang baja Damaskus berasal dari Timur Tengah pada abad ke-9 dan terkenal karena penampilan serta daya tahannya. Disebutkan pedang ini memiliki kekuatan dan ketajaman beberapa kali lipat daripada pedang barat yang digunakan selama Perang Salib. Pedang ini memiliki pola yang menyerupai seperti air mengalir pada bagian bilahnya. Pola ini dihasilkan selama proses penempaan yang unik. Batangan kecil baja Woods yang bersumber dari India, Sri Lanka, atau Iran dilebur dengan arang dan didinginkan dengan kecepatan yang sangat lambat. Permintaan baja Damaskus tetap tinggi selama berabad-abad, tetapi secara bertahap berkurang karena pedang digantikan dengan senjata api dalam konflik bersenjata. Di pertengahan abad ke-19, rahasia proses produksinya tampaknya hilang. Baja Damaskus tidak akan pernah bisa dibuat ulang secara otentik karena baja Woods sudah tidak tersedia lagi.
Namun sejak tahun 1960-an, para peneliti telah mencoba mengembangkan teknik penempaan baru yang dapat mencapai hasil yang serupa. Satu studi dari tahun 2018 mengklaim bahwa penambahan elemen pembentuk karbida dalam jumlah kecil seperti vanadium adalah cara yang tepat. Dibuat hampir 2000 tahun yang lalu, Haofeng Didongyi mendapat kehormatan sebagai seismoskop pertama di dunia. Penciptanya adalah Zhang Heng, seorang astronom, kartografer, ahli matematika, penyair, pelukis, dan penemu terkemuka yang hidup di bawah dinasti Han pada tahun 78 hingga 139 Masehi. Desain Haofeng Didongyi sangat fungsional dan juga indah secara estetika. Mekanismenya terdiri dari sebuah panci tembaga besar yang dihias. Panci tersebut dilengkapi dengan 8 proyeksi tabung yang dibentuk menyerupai kepala naga. Di bawah setiap kepala naga ditempatkan katak tembaga dengan mulut yang besar dan menganga. Sebuah penelitian tahun 2009 dari Taiwan menjelaskan, Haofeng Didongyi dianggap sebagai penemuan penting karena tidak hanya dapat menunjukkan terjadinya gempa bumi, tetapi juga arah sumbernya. Para arkeolog menggunakan istilah baterai Baghdad untuk merujuk pada pot keramik, tabung tembaga, dan batang besi yang ditemukan di Irak. Peneliti percaya bahwa ketiga benda yang berbeda itu pernah disatukan untuk menciptakan satu perangkat. Tujuan dari perangkat ini yang tampaknya mampu menghasilkan listrik masih belum jelas. Wilhelm Koenig, Direktur Departemen Kepurbakalaan Irak, pada awalnya berteori bahwa baterai tersebut digunakan sebagai sel volta untuk menyetrum benda-benda. Teori ini meskipun diterima secara luas pada saat publikasi awalnya, tidak dapat bertahan karena tidak ada benda yang disetrum dari periode waktu dan wilayah yang sama yang ditemukan sejauh ini. Pada tahun 1993, Paul Kieser dari University of Alberta di Edmonton merumuskan hipotesis yang berbeda yang lebih masuk akal. Kesimpulan dalam studi tersebut ialah baterai tidak berfungsi sebagai sel galvanik atau sel volta, melainkan sebagai analgesik lokal yang dapat menghilangkan rasa sakit dengan mentransmisikan muatan listrik. Dengan demikian, baterai ini menggantikan ikan listrik yang pada masyarakat Yunani Romawi terkadang digunakan untuk mengobati sakit kepala, asam urat, dan kondisi lainnya.